Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang melimpah kepada kita sekalian. Salawat beserta salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in wa tabi'ut tabi'in, insyaallah kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan izin dan diperintahkan untuk menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam secara terbuka, secara terang-terangan, maka setiap musim haji senantiasa dimanfaatkan oleh beliau untuk menyampaikan Islam, mengajak kepada setiap orang yang menjalankan haji di Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi selama 10 tahun tidak ada satupun dari mereka yang diajak, yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Baru setelah peristiwa Isra Mi'raj pada tahun itu Rasulullah melaksanakan hal yang sama. Barulah kemudian ada penduduk Yastrib yang mendatangi Mekah untuk menjalankan haji, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Artinya bahwa untuk membangun sebuah sistem maka perlu terus-menerus membangun komunikasi untuk membangun kesadaran kepada siapa saja yang akan dilibatkan di dalam pembangunan sistem tersebut. Demikian juga dengan bagaimana kita membangun kembali kebangkitan umat, kebangkitan Islam. Maka tentu saja langkah pertama yang senantiasa harus terus-menerus dilakukan itu adalah membangun kesadaran untuk membangkitkan kembali umat ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena niscaya banyak di antara umat yang masih lalai, yang masih tidak peduli, yang masih tidak terbangun awareness-nya, perhatian dan kesadarannya terhadap kebangkitan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menggambarkan kepada kita sekalian bahwa umat ini terbagi menjadi 3 bagian, sebagaimana yang dibacakan pada muqaddimah. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, mereka yang masih senantiasa menganiaya diri sendiri.
Yang kedua, wa minhum muqtasid, mereka yang berada di pertengahan. Dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, barulah orang-orang yang senantiasa menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena masih banyaknya umat yang termasuk ke dalam golongan zalimul li nafsi, masih menganiaya diri sendiri, yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka masih senantiasa meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan masih melakukan larangan-larangan, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada pihak, ada bagian dari umat ini yang terus-menerus mengingatkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada senantiasa yang mengingatkan untuk membangun kesadaran itu. Setidaknya ada 4 hal pokok yang mendasar yang harus senantiasa dibangun pada diri umat. Yang pertama adalah asymuliyatul Islam, pentingnya menyadari bagaimana Islam ini dan bagaimana kesempurnaan Islam ini, bahwa satu-satunya din, satu-satunya agama yang telah sempurna itu adalah Islam. Sehingga ketika dihadapkan kepada berbagai isme yang ada, kita tidak mudah terkecoh dan tidak mudah terbawa arus. Umat lebih percaya kepada Islam ketika menyadari bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan lakum dinakum, bagi kalian agama kalian. Ini ada perbedaan antara akmaltu dengan atmamtu. Menurut kamus bahasa Arab, ya, ketika berbicara tentang kamal, ya, dalam hal ini akmaltu, maka ini berproses, terputus-putus, sebagian-sebagian. Karena memang kita mengetahui bahwa proses turunnya agama Islam ini, ya, syariat Islam ini bertahap, ya, terputus-putus selama 23 tahun. Sementara atmam itu secara terus-menerus tanpa terputus, sempurna. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kalau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus, tidak pernah putus. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Syumuliyatul Islam, sehingga konsep apapun, aspek apapun yang dihadapi oleh umat ini, maka basic reference-nya, dasar yang senantiasa diambil oleh umat ini kembali kepada Islam, tidak mengambil dari referensi yang lain. Yang kedua, kesadaran yang harus dibangun pada diri umat itu adalah kesadaran untuk menerapkan syariat ini secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu, turun satu ayat, maka ayat itu langsung diterapkan, diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat begitu antusias untuk menerapkannya. Kita mengetahui bagaimana kondisi Madinah ketika diturunkan ayat larangan untuk minum khamr, digambarkan seperti banjir, karena seluruh khamr yang ada di rumah-rumah kaum muslimin dibuang, ditumpahkan. Demikian juga dengan ketika turun perintah untuk menutup aurat, menutup hijab kepada mukminah, maka apapun yang ada, termasuk gordeng ataupun sprei, dijadikan sebagai hijab untuk melaksanakan syariat itu. Maka
harus ada kesadaran pada diri umat untuk mendukung setiap upaya dari para ulama dan juga para cendekiawan serta penguasa dari negeri yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat. Harus tumbuh kesadaran pada diri umat agar melaksanakannya. Kita sudah banyak sistem perundang-undangan yang sesuai dengan syariat, tetapi kita masih miris karena ternyata masih banyak umat ini yang tidak menjalankan undang-undang tersebut padahal itu sesuai dengan syariat. Kita ketahui ada undang-undang zakat, kita ketahui ada undang-undang perbankan syariah, kita ketahui ada undang-undang produk halal, kita ketahui ada undang-undang haji dan seterusnya. Mungkin yang masih tetap dijalankan oleh umat ini undang-undang perkawinan, karena kalau tidak mengikuti undang-undang perkawinan mereka tidak bisa melaksanakan perkawinan. Tetapi masih banyak undang-undang yang sudah diterbitkan yang justru sebagian besar umat masih acuh tak acuh dengan undang-undang tersebut. Perbankan syariah sampai sekarang tidak beranjak dari 5% dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini penting untuk membangun kesadaran agar apa yang sudah diperjuangkan oleh para ulama untuk menerbitkan itu dalam tanda petik tidak sia-sia. Ada manfaatnya dan ada pengaruhnya bagi umat. Jangan sampai kemudian justru banyak yang mengatakan sama saja mau syariat ataupun tidak syariat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang ketiga, kesadaran yang harus dibangun pada diri umat adalah kesadaran memilih. Tentu saja memilih di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena setiap hal pasti dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari hal-hal yang bersifat konsumerisme, ya, kebutuhan kita sehari-hari dihadapkan pada pilihan. Apakah kita milih yang sudah jelas kehalalannya atau kita milih yang belum jelas? Sampai kepada politik, apakah kita milih mereka yang sudah kita tahu track recordnya sebagai orang yang baik, atau kita sudah tahu track recordnya orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang melakukan perbuatan kezaliman dan sebagainya. Kalau tidak ada kesadaran memilih, maka niscaya kebaikan-kebaikan yang ada itu tidak akan menjadi penguasa, tidak akan menjadi pilihan umat. Terkadang umat juga masuk angin, sehingga pilihan yang sudah jelas seharusnya dipilih justru dia tinggalkan karena hal-hal yang sepele. Hadirin rahimakumullah, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan, wa hadainahun najdain. Apakah kita menjadi pemilih orang-orang yang mukmin atau pemilih orang-orang yang kafir? Naudzubillah. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kesadaran pada diri umat agar senantiasa bersatu. Kita mengetahui banyak pilihan-pilihan dan dibolehkan mengambil pilihan itu selama pilihan itu hanya pada masalah-masalah yang bersifat furu', yang bersifat cabang, bukan prinsip. Maka kesadaran bahwa syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, itu juga di dalamnya terdapat pilihan-pilihan mazhabnya, pilihan-pilihan kaifiatnya, pilihan-pilihan coraknya, yang semuanya hanya di dalam masalah-masalah yang furu', maka tidak menjadikannya sebagai sebuah perpecahan. Wa'tasimu bihamdillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Insyaallah apabila awareness atau kesadaran atau tau'iyah pada diri umat ini sudah terbangun pada 4 hal yang mendasar ini, maka secara perlahan-lahan kebangkitan umat itu bisa kita raih kembali. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.